pelantikan, dan pengukuhan pengurus Karang Taruna Kelurahan Cijoro Pasir. Masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027 sekaligus serah terima jabatan sertijab digelar di Gedung Aula, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Banten pada hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Dalam acara tersebut, turut hadir politisi dari Partai Nasdem, Medi Juanda Komisi 3, Kepala Desa Cijoro Pasir, Dadi Riyadi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lebak Haji Kuncoro Aldakiri, Ketua Karang Taruna Cijoro Pasir, Unit Mustari, anggota Karang Taruna Cijoro Pasir, dan mahasiswa. Medi Juanda politisi Partai Nasdem Komisi 3. Dalam sambutannya mengatakan, Karang Taruna untuk pertama kalinya terbentuk pada tanggal 26 September tahun 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya turut menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda di lingkungannya. Sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing. Iya, saya memberi support penuh berhubung saya di Komisi 3 menanggulangi bidang kepemudaan dan olahraga, BPBD dan Dinas Sosial, ujarnya. Haji Kuncoro Aldakiri, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lebak, menyampaikan, bagaimana kita membina pemuda kepada Karang Taruna, pembinaan generasi pemuda khusus di tingkat desa. Adapun di tingkat kecamatan, di kabupaten sifatnya koordinator atau forum komunikasi Karang Taruna Kecamatan, ucapnya. Tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pemuda. Misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan, dan kesenian. Kepala Desa Cijoro Pasir Dadi Riyadi mengatakan, sekarang adalah zaman digitalisasi, zaman serba cepat, informasi serba cepat. Mudah-mudahan pemuda-pemudi di Kelurahan Cijoro Pasir agar tidak ketinggalan akan adanya perubahan, harus bisa menyesuaikan dan bisa berkontribusi dalam pembangunan. Mereka berkontribusi dalam pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kepemudaan, sehingga yang namanya kenakalan remaja, seperti nongkrong-nongkrong, mabuk-mabukan itu dapat diminimalisir ke arah yang baik atau positif, pungkasnya. Jadi pemerhati sosial di bidang kemasyarakatan yang ada baik itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. Yang di bawah naungan siapa? Seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, ini Kementerian Sosial, organisasi Pak Merah yang beliau tadi benar. Pantas sekali Pak Yudho, oh diajak demo nggak mau. Karena apa? Karena di sini orang-orang cerdas. Karya apa? Karya ya kerja, mempunyai keterampilan, berkarya di sini. Karyanya apa? Organisasi pemuda ini berkarya untuk kepentingan masyarakat di sekitar kita. Kalau kita Kelurahan Cijoro Pasir nanti kedua, ayo bersama-sama. Saya memberi support penuh, berhubung juga saya ini di Komisi 3 yang menaungi bidang kepemudaan dan olahraga, di bidang BPBD, Dinas Sosial. Nah, ini nanti ada manfaatnya Pak. Misalnya contoh, tapi kita nggak mau jauh-jauhkan itu masalah bahaya atau bencana itu. Apabila di sini ada banjir di mana-mana di lingkungan kita, saya siap membantu, memberi support kepada Karang Taruna Cijoro Pasir. Ayo BPBD kita. Nah, nanti saya tinggal telepon Pak Kadisnya ya Pak ya. Tolong itu Karang Taruna Cijoro Pasir ini ada bencana nih, minimal beas tanah, gitu kan? Dan itu pun banyak dikhususkan lagi mengenai permasalahan sosial. Nah itu kadang-kadang suka salah kaprah. Kadang-kadang saya sering diajak, yuk demo anu, saya bilang bukan ranah saya. Kalau misalkan yuk kita bina pemuda di anu, ayo. Maksudnya kita sebagai pembina generasi muda, bil khusus di tingkat desa. Adapun yang di kecamatan, yang di kabupaten itu sifatnya koordinator atau forum komunikasi. Jadi di kecamatan itu sebutnya forum komunikasi Karang Taruna kecamatan. Nah kabupaten berarti pengurus Karang Taruna kabupaten. Nah jadi teman-teman
pemikirannya kita samakan dulu satu persepsi bahwa Karang Taruna di desa itu adalah satu organisasi perkumpulan para pemuda di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat desanya, kemudian menjauhkan dari penyakit-penyakit sosial, kemudian kita juga menjamin kesejahteraan sosial di masyarakat. Jadi nggak jauh tuh, kita bagaimana kalau ada yang miskin kita bantuin, kalau ada yang kotor kita bersihin, kalau ada yang kurang rapih kita rapihkan. Nah itu tugas kita sebetulnya, kita tanam itu dulu. Makanya saya pribadi target 5 tahun pertama kita konsolidasi internal, yang kedua adalah bagaimana aktif di tingkat desa. Dengan cara apa? Saya masih berpegang ilmu sebetulnya, tetapi ini langkah awal, yaitu pakai ROK, bahasanya Karang Taruna mainannya rock. Rock itu rekreasi, olahraga, dan kesenian. Itu dulu yang kita tugaskan kepada pemuda desa. Untuk pelantikan Karang Taruna Cijoro Pasir ini apa nih himbauan untuk terbentuknya Karang Taruna yang baru? Alhamdulillah bahwasannya sekarang tanggal 20 Oktober 2022, tepatnya hari Kamis, kita baru melaksanakan pelantikan dan pengukuhan yang alhamdulillah Karang Taruna Kelurahan Cijoro Pasir dihadiri oleh Bapak Dewan kita dari Nasdem, Bapak Medi Juanda, dan dari ketua Karang Taruna Kabupaten Lebak. Saya dan yang lainnya mengharapkan kepada pengurus ya, dan kepada anggota semuanya, anggota Karang Taruna Kelurahan Cijoro Pasir, di mana sekarang adalah zaman digitalisasi, zaman serba cepat, informasi serba cepat. Mudah-mudahan anak-anak muda, pemuda-pemudi di Kelurahan Cijoro Pasir tidak ketinggalan akan adanya perubahan-perubahan digital, di mana sekarang adalah zamannya 4.0, itu harus bisa menyesuaikan dan bisa berkontribusi dalam pembangunan di Kelurahan Cijoro Pasir, khususnya di kepemudaan. Itu untuk seluruh pengurusan Karang Taruna ada berapa anggota yang terbentuk sementara ini? Sementara ini untuk pengurus intinya ada 4 orang, ada ketua Pak Unet Mustari, Pak wakilnya Pak Azhari, Pak sekretarisnya Pak Hendi, dan bendahara Bu Rizka dari Lebong. Mereka pengurus intinya, dan anggotanya dari berbagai bidang itu kurang lebih mencapai 25 orang. Terus harapan untuk ini Mas Ketua yang terbaru ini ya mungkin kan baru ini dilantik. Nah, mungkin arahan untuk orang ke pengurus yang baru dilantik gimana, Pak? Harapan saya kepada pengurus Karang Taruna yang baru dilantik, yang tanggal 20 Oktober 2022 hari Kamis ini dilantik, harapan saya mereka berkontribusi dalam pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kepemudaan, sehingga yang namanya kenakalan remaja, nongkrong-nongkrong, mabuk-mabukan itu dapat diminimalisir sehingga menjadi lebih baik ke arah yang positif, lebih ke positifnya. Harapan saya seperti itu. Apa yang akan memajukan Karang Taruna Cijoro Pasir? Pertama-tama mungkin kita soan dulu ya ke setiap ketua pemuda tingkat RT maupun tingkat RW. Kita menggalang persatuan dulu, menggalang kekompakan dulu. Untuk ke depannya mungkin yang pertama kita mau digalangkan itu bagian sosial dulu. Sosialisasi dan sosial. Gitu aja. Terus untuk harapan ke pengurus nanti yang sudah dibentuk atau yang udah resmi ditunjuk sebagai anggota Karang Taruna, mungkin langkah ke depan itu gimana, Pak? Harapan saya, satu, kekompakan kita tetap terjaga. Kedua, visi misi kita yang insya Allah notabene untuk memajukan Kelurahan Cijoro Pasir khususnya. Dan juga yang terpenting, saya ingin memberdayakan pemuda-pemudi di bidang kesejahteraan sosial, juga mencari untuk lapangan kerja. Ya. Itu aja.
Tadi lebih ke pengurus, insya Allah dari kepengurusan dengan terbentuknya dan terpelantiknya Bapak Unek Mustari sebagai ketua kami di Karang Taruna Sejarah Pasir ya. Iya. Insya Allah dari kami akan support penuh, terlebih visi dan misi mengenai beliau lebih mengedepankan lebih ke kesejahteraan masyarakat. Dari situ itu adalah modal buat kami untuk bisa maju ke depannya, terlebih kami mempunyai modal kuat dengan dukungan dari Bapak Lurah Sejarah Pasir sendiri, dengan Dewan MPK sendiri, yang kami bisa yakinkan insya Allah untuk Sejarah Pasir lebih maju dan lebih bisa berkembang ke depannya. Drik TV melaporkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar membantu perkembangan channel ini.